Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Ramadhani. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Untuk pendapatan itu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Menurut PSAK 72 IFRS 15, pendapatan diakui ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima. Untuk jenis pendapatan itu ada pendapatan usaha yang mana terdiri dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya itu kayak penjualan barang dagang. Yang kedua itu pendapatan non usaha, yang mana itu dari kegiatan di luar usaha utama. Contohnya kayak pendapatan bunga, sewa, atau keuntungan penjualan aset. Untuk kriteria pengakuan pendapatan itu diakui bila yang pertama itu resiko dan manfaat kepemilikan barang atau jasa telah berpindah ke pembeli. Dan yang kedua, tidak ada lagi pengendalian efektif atas barang atau jasa. Yang ketiga itu jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diperoleh. Yang terakhir itu biaya terkait dapat diukur dengan andal. Untuk metode pengakuan pendapatan itu menggunakan metode akrual dan metode kas. Untuk metode akrual atau akrual basis, pendapatan diakui saat terjadi meski kas belum diterima. Untuk metode kas, itu pendapatan diakui saat kas diterima. Nah, untuk piutang itu yaitu klaim perusahaan terhadap pihak lain atau debitur akibat penjualan kredit atau pemberian pinjaman. Itu disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset lancar jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Untuk jenis piutang itu ada piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Untuk piutang usaha itu dari penjualan barang atau jasa, kredit. Untuk wesel tagih, piutang dengan janji tertulis, ada bunga dan jatuh tempo. Untuk piutang lain-lain itu misalnya piutang karyawan, piutang dividen, dan piutang bunga. Untuk penilaian piutang, nilai nominal jumlah yang ditagihkan, nilai realisasi bersih itu jumlah yang diharapkan diterima setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Untuk pengakuan piutang itu dia diakui saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya ada kerugian piutang, yang mana itu debitur gagal membayar atau bangkrut atau failit. Dia menggunakan metode pencatatan. Metode pencatatan itu metode penghapusan langsung, yang mana piutang itu dihapus saat benar-benar tidak tertagih. Contoh dari jurnalnya itu beban kerugian piutang pada piutang usaha. Selanjutnya itu ada metode cadangan, yang mana itu mengakui kerugian piutang sejak awal dengan estimasi. Contohnya seperti beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jika ada piutang dihapuskan, jurnalnya cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Selanjutnya itu ada metode estimasi cadangan, yang mana persentase penjualan estimasi dari total penjualan kredit. Untuk persentase piutang itu estimasi dari saldo piutang akhir periode. Untuk penyajian di laporan keuangan, pendapatan dicatat di laporan laba rugi sebagai komponen utama laba usaha. Piutang usaha disajikan di neraca pada aset lancar setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Selanjutnya itu metode cadangan, yang mana lebih sesuai PSAK karena mencatat estimasi kerugian sejak awal, yang mana ia menggunakan akun kontra aset cadangan kerugian piutang.
Contoh jurnalnya itu kalau dia membentuk cadangan, jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jika ia menghapus piutang tertentu, jurnalnya cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Namun jika kemudian piutang yang sudah dihapus ternyata dibayar, maka ia membalik penghapusan, yang mana jurnalnya itu piutang usaha pada cadangan kerugian piutang. Jika dia menerima kas, jurnalnya kas pada piutang usaha. Selanjutnya itu ada metode estimasi kerugian piutang, yang mana persentase penjualan kredit itu beban kerugian dihitung dari persentase penjualan kredit. Contohnya kayak penjualan kredit 100 juta, estimasi tidak tertagih 2% sama dengan 2 juta. Selanjutnya persentase piutang, estimasi dihitung dari saldo piutang akhir. Contohnya itu piutang akhirnya 50 juta, estimasi tak tertagihnya 5% sama dengan 2.500.000. Selanjutnya itu analisis umur piutang, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umur 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari dan sebagainya. Dan seterusnya. Piutang lebih tua biasanya lebih beresiko tak tertagih, persentasenya lebih besar. Untuk penyajian di laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, yang mana itu terdiri dari pendapatan usaha dikurangi beban kerugian piutang. Untuk neraca, yaitu aset lancar dibagi piutang usaha dikurang cadangan kerugian piutang sama dengan nilai realisasi bersih. Untuk contoh kasus dan penyelesaiannya, contohnya itu kayak kasus PT Sejahtera menjual barang secara kredit sebesar 10 juta pada akhir tahun. Diperkirakan 5% dari saldo piutang tidak tertagih pada tahun berikutnya. Diketahui 300.000 rupiah piutang benar-benar tidak bisa ditagih. Untuk jurnalnya, yang pertama, jika saat penjualan kredit, maka jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 10 juta pada penjualan sebesar 10 juta. Untuk mencatat cadangan kerugian piutang, yaitu 5% dikali dengan 10 juta itu sama dengan 500.000. Untuk jurnalnya itu beban kerugian piutang sebesar 500.000 pada cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Selanjutnya itu saat piutang 300.000 benar-benar tidak tertagih. Jurnalnya seperti cadangan kerugian piutang sebesar 300.000 pada piutang usaha sebesar 300.000. Saldo piutang di neraca sama dengan 9.500.000 dikurangi 200.000 sama dengan 9.200.000. Itulah nilai realisasi bersih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam ringkasan materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.